Halo semuanya, kembali lagi di FFP Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai Blender ya. Bukan Blender yang itu anjir, Blender yang 3D software yang open source itu loh. Dimana software ini kalau diumpamain itu kayak Swiss Army Knife ya. Kalau kalian nggak tahu Swiss Army Knife itu bentuknya kayak gini ya. Jadi software ini bisa buat apa aja asal konteksnya itu soal 3D ya. Tapi kalau fitur tertentu itu paling baru kerasa kayak terlalu simple gitu. Sebelum kalian bosan sama videonya ya, gue mau bilang please bantu Blender. Ini mereka kelihatannya lagi kesulitan soal datanya ya. Soalnya bisa kalian lihat bahwa websitenya itu setengah halamannya itu dipakai buat ngemis anjir. Walah si hitam baru aja mau rekaman malah Cloudflare-nya down anjir, gak bisa buka Blender down. Anyway, cara donasinya adalah kalian bisa klik link Blendernya ya, atau kalau kalian mau klik aja di deskripsi udah gue cantumin. Dan ini paling kecil adalah $5 ya. Ini ada dulu ke USD supaya ya lebih sedikit lah, soalnya kalau euro kan 90 ribuan tuh. Lebih mahal anjir. Kalau udah klik donate aja, isi email sama kartu debit atau kredit kalian, dan done, sesimpel itu sih. Oke? Udah? Good. Kalau udah, terima kasih buat semuanya yang donate. Kita pastiin bahwa masa depan Blender ini aman ya. Berikutnya gue mau jelasin kenapa gue sangat support Blender ini ya. Jadi kita lihatlah market software di dunia ini secara garis besar ya. Ini sebenarnya ada hubungannya sih sama video gue sebelumnya. Kalau kalian pengen cek di pojok kanan atas itu ya. Oke, menurut gue ada 4 tipe ya. Yang pertama itu yang fitur dan supportnya bagus, tapi ya tentu saja berbayar lah. Kita kasih contoh ekstrem Adobe gitu kan ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah yang pura-pura gratis tapi aslinya tamak ya. Contohnya adalah CapCut ya. Ini gratisnya tuh embel-embel doang anjir. Aslinya itu sebenarnya fiturnya itu di belakang paywall semua. Mending lu sekalian edit pakai Windows Movie Maker aja anjir. Yang ketiga adalah gratis beneran, tapi di belakangnya ini di backing sama perusahaan yang kuat ya. Contoh terbaik menurut gue adalah Affinity. Ini yang di backing sama Canva ya. Kalau Canva kan duitnya gede tuh. Jadi untuk Affinity menurut gue udah lumayan GG ya buat ngelawan Adobe Illustrator atau bahkan Adobe Photoshop juga lah. Mungkin besok-besok gue bakal lihat fiturnya si Affinity ini ya, tapi gue nggak janji dulu soalnya ya gue belum lihat sama sekali. Yang terakhir adalah developer tanpa backingan ya. Ini yang nasibnya paling sengsara menurut gue, karena mereka itu cuma bergantung sama dukungan penggemarnya gitu. Dan developer atau engineer ini itu stoknya itu high demand ya. Well, kalau di luar negeri sih, kalau Indo sebenarnya juga high demand ya, tapi mungkin karena mayoritasnya itu web dev seperti back end dan front end, jadi kelihatan kayak overstock gitu, padahal yang IoT sama industrial itu lagi kesulitan nyari tenaga kerja yang kompeten ya. Oke, balik lagi lah, tanpa dukungan kita, developer ini punya dua jalan nih. Mereka out dari project self-funded ini karena ya kalau dana dari perusahaan itu lebih terjamin ya daripada komunitas yang donate-nya tuh ngikutin mood-nya aja gitu. Atau jalan kedua adalah project-nya ini dijual ke perusahaan yang mau backing duitnya ya, dan ya kalian prediksi lah gimana masa depannya kalau ikut jalur yang kedua itu. Intinya gue gak mau Blender ini terikat sama suatu perusahaan swasta ya, karena Blender ini menurut gue adalah salah satu project open source yang dia tuh berhasil membuktikan kalau open source itu bisa berhasil melawan kompetisi software yang berbayarnya ya. Maksud gue gini lah, kalau misalnya lu di dunia VFX ya atau video editing ya, lu mau copying kayak gimana juga After Effects gitu nggak ada obatnya ya. Kemudian edit video Premiere Pro jagonya. Tapi kalau 3D, lu carilah di mana-mana, hampir semua pencariannya itu menuju ke Blender ya. Inilah bedanya Blender sama project open source lain ya, yang di mana dia itu bikin alternatifnya yang berbayar itu malah kalah saing dari mereka. Tapi ini berarti bukan Blender gak ada celahnya ya. Namanya software kan buatan manusia juga ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apa kelemahan dari Blender? Seperti yang gue bilang di awal tadi ya, Blender itu kayak Swiss Army Knife gitu. Kalau kalian nggak tahu, ini itu peso yang toolnya itu banyak banget ya. Jadi dia itu bisa dipakai di berbagai macam kebutuhan. Tapi minusnya, setiap fiturnya itu jadi kayak downgrade dari tool aslinya ya. Gue kasih contoh deh, misalnya lu mau ngukur di Blender, ya bisa aja ya pakai measuring tool ini. Tapi tool ini tuh ya lebih akurat kalau kalian bikinnya tuh di SketchUp atau di AutoCAD gitu, yang emang tujuannya buat desain gitu ya. Misal lu arsitek lah, ya Blender paling lu buat render aja gitu. Kalau mau ngitung-ngitung soal bangunannya, ya di software lain ya, jangan gunain Blender gitu. Yang paling ampas menurut gue adalah simulasinya ya. Ini itu udah berat,
prosesinya di CPU doang, mana simulasinya itu sederhana banget ya. Dan yang paling disayangin ini itu simulasinya nggak akurat sama sekali. Walaupun lu kasih value yang benar secara real life ya, hasilnya itu bakal tetap mengkhianati usaha lu karena ya ini tuh feature issue gitu. Jadi gue sangat gak recommendation kalau lu mau bikin simulasi di Blender, kecuali ya cuma asal-asalan aja lah. Intinya siap-siap stres aja lah kalau gue mah kalau mau simulasi di Blender. Tapi tenang aja coy, walaupun Blender ini misalnya punya masalah ya, dia ini ada satu fitur godlike yang jadi penyelamat dan bikin software ini adalah software 3D terbaik, yaitu apa? Scripting. Jadi pada dasarnya semua bagian di Blender itu adalah sebuah Python script yang gede banget ya. Lu gak salah dengar, semuanya, baik 3D model, vertex, UI, dan semuanya ini itu bisa diatur dari Python ya. Kalau kalian misalnya cek di Blender, kemudian kalian lihat di tab atas ini, yang ujung paling kanan ini ada scripting ini ya. Nah, ini sebenarnya titik kumpul di Blender itu ini ya. Jadi bisa kalian lihat apapun yang gue lakuin di 3D model ya, misalnya gue gerakin ya semuanya itu ada scriptnya seperti ini. Misalnya gue bikin baru nih mesh kemudian plane tuh ya, semuanya tuh dari script ini. Kalian bisa cek output ini, kemudian kalian kayak reverse engineer gitu dan bikin script kalian sendiri untuk otomatisasi ya. Inilah kenapa add-on di Blender itu sangat banyak sekali ya. Kalau kalian nggak tahu, add-on itu seperti kayak fitur tambahan lah di Blender itu, karena bikinnya itu gampang banget lewat script Python aja ya. Gue kasih contoh lah Xnalara ini. Jadi kalau gue mau ngimport karakter ya jadinya gampang, tinggal gini-gini karakter inilah misalnya boom boom. Tanpa menggunakan ini ya sebenarnya bisa aja sih, coba akan memakan waktu yang lama sekali ya. Ini kayak pembantu kita lah buat kerjaannya biar gak terlalu bosenin gitu ya. Bahkan saking gilanya fitur scripting di Blender ini, sekarang sudah ada AI agent di mana AI-nya ini bisa langsung interaksi sama Blendernya langsung tanpa perantara ya. Jadinya langsung bisa modeling sendiri di dalam Blendernya itu, nggak perlu generate lalu import, itu nggak perlu, langsung di Blendernya. Itu gila sih menurut gue. Dengan adanya scripting ini, misalnya ada bug atau ada fitur yang pengen kalian tambahin, ya kalian nggak perlu nunggu developernya buat implementasi fitur itu, kalian bisa bikin sendiri ya, nggak perlu nunggu mereka nge-patch Blendernya ini. Tapi yang saya sayangin adalah di sini itu walaupun dokumentasinya itu lengkap, kalian bisa cek di link ini ya, tapi ini menurut gue terlalu kompleks ya, jadi orang itu kayak kelihatnya terlalu overwhelming dan bikin mereka kurang minat buat scripting ini. Tapi tenang aja, kalau kalian minta AI yang ada misalnya ChatGPT atau Cloud gitu, mereka pasti udah bisa lah bantu kalian buat scripting ini, jadi nggak perlu nulis full dari awal ya. Oke, gue contohin ya, misalnya gue minta ChatGPT buat bikinin script Blender sederhana. Di sini langsung gue kopas aja dari ChatGPT-nya ke Blender, lalu kita save ya ke teks, kemudian save as. Ini pastiin kalau di sini itu filenya itu py ya, soalnya kan ini Blender script. Ya udah save aja. Kalau udah, kita klik yang run script di atas ini ya, klik run aja, lalu nanti muncul UI ini seperti yang saya request, lalu kita klik move saja, dan ya ini tuh berhasil, tapi tentu aja ada bugnya ya, jadi kalian harus debug ini. Jadi ya seperti sebelumnya ya, kalau misalnya kalian dapat codingan dari AI ya debug dulu, jangan ditelan mentah-mentah ya. Mungkin itu aja sih hari ini. Kalau kalian bisa bantu, mohon bantuannya di traktir, linknya ada di deskripsi, berapa aja sangat bermanfaat. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya, see ya.